Misteri adalah kata yang menarik dan menantang pikiran kita, mengajak kita menelusuri ruang waktu yang tersembunyi di balik ombak dan kabut laut. Kali ini, kita akan menyelami sebuah tragedi Laut Aceh yang masih menyisakan tanya besar. Kapal Gurita. Kapal feri yang tenggelam di perairan Sabang pada 19 Januari 1996 dan sebagian besar penumpangnya hilang tanpa jejak. Kapal ini dikenal sebagai KMP atau Kapal Motor Penumpang Gurita. Kapal feri yang melayani rute antar pulau di Aceh. Rute umumnya dari Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar atau Banda Aceh, menuju Pelabuhan Balohan, Sabang. Kapasitas resmi kapal sekitar 210 penumpang, tapi malam itu tercatat membawa 378 orang, termasuk muatan berat seperti semen, BBM, dan peralatan bangunan. Dalam catatan publik Aceh, tragedi kapal Gurita ini menjadi salah satu kecelakaan laut paling menyedihkan di wilayah Sabang dan Aceh Utara. Tanggal 19 Januari 1996, KMP Gurita berlayar malam dari Banda Aceh menuju Sabang. Cuaca pada malam itu dilaporkan normal, laut tampak tenang. Namun, menjelang keberadaan di perairan 5-6 mil laut dari Sabang, Teluk Balohan, kapal mengalami bencana. Ada dugaan kuat bahwa kapal kelebihan muatan dan beban berat menyebabkan stabilitasnya terganggu. Kapal dikabarkan berguncang hebat, kemudian perlahan-lahan tenggelam. Beberapa penumpang sempat berteriak meminta pertolongan. Namun, tragisnya, sebagian besar korban tidak pernah ditemukan. Kapal lenyap ke dasar laut tanpa bangkai yang bisa diidentifikasi. Dari 378 orang di kapal, data lokal menyebut sekitar 40 orang selamat. 54 orang dinyatakan meninggal dunia, bisa ditemukan mayatnya. Sisanya, lebih dari 284 penumpang hilang tanpa jejak. Tidak ada mayat, tidak ada puing, seolah ditelan lautan. Tim penyelamat dan pencarian laut dikerahkan, namun laut dalam dan arus kuat membuat pencarian sulit. Bangkai kapal belum berhasil diangkat dari dasar laut. Overloading dan beban berat. Kapasitas kapal sekitar 210 orang, namun malam itu membawa hampir 2 kali lipat jumlah penumpang ditambah muatan berat. Kombinasi overloading plus distribusi muatan yang tidak seimbang dapat membuat kapal kehilangan keseimbangannya saat digoyang ombak atau arus. Kondisi laut dan arus bawah laut. Perairan sekitar Sabang dikenal memiliki arus kuat dan kedalaman berbeda-beda. Setelah kapal mulai miring, arus bisa mempercepat tenggelamnya ke kedalaman. Keterbatasan teknologi dan pencarian. Tahun 1996, teknologi sonar, alat penyelaman dalam, dan alat deteksi bawah laut belum secanggih sekarang di daerah lokal Aceh. Ini menyulitkan upaya menemukan bangkai kapal dan korban yang hilang. Interpretasi lokal atau mistis. Seperti banyak tragedi laut di Indonesia, masyarakat sering menambahkan unsur kepercayaan. Ada yang menyebut kapal ditelan oleh jalur gaib laut atau ditarik ke dasar oleh kekuatan laut yang tak kasat mata.
Versi-versi ini lebih menjadi bagian legenda dan bukan bukti ilmiah. Hingga hari ini, 19 Januari dikenang di Sabang dan Aceh sebagai hari duka bagi keluarga korban KMP Gurita. Cerita ini kerap muncul dalam wawancara orang tua, media lokal, dan acara peringatan kapal tenggelam di Aceh. Bagi generasi muda Aceh, kisah ini menjadi pengingat tentang bahaya pelayaran malam, keselamatan kapal feri, serta pentingnya regulasi kelautan dan transportasi laut. Sahabat lintas sejarah, tragedi KMP Gurita mengajarkan kita bahwa laut tidak selalu ramah. Sekilas keindahan dan ketenangan bisa menyembunyikan bahaya yang mematikan. Walau sudah lebih dari 2 dekade berlalu, misteri hilangnya sebagian besar penumpang tetap menjadi luka yang belum tertutup sepenuhnya. Banyak yang tak tahu, banyak yang masih bertanya. Tapi kita harus memelihara penggaliannya, demi sejarah yang adil, demi para korban yang harus dikenang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng notifikasi agar Anda tak pernah ketinggalan kisah sejarah selanjutnya. See you in the next video, where the past still speaks.